Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas salah satu topik dengan judul Analisis Aspek Hukum Manajemen K3 pada Tenaga Medis di Tengah Pandemi dengan Metode Deskriptif Normatif. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imade Pasak Minumerta. Nama saya Muhammad Alvino Widodo Putra. Nama saya Ginas Ayomi. Dan saya Eka Puspitasari. Ini adalah outline pembahasan pada hari ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan teoritis dan empiris, yang nomor 3 ada hasil dan pembahasan, yang terakhir ada penutup. Sebelum itu, kami akan berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada di Universitas Brawijaya, di Fakultas Teknik, di jurusan Teknik Industri, dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah Keselamatan dan juga Kesehatan Kerja, Prof. DRIR Komeratus Soliha. World Health Organization atau WHO pada tanggal 31 Desember 2019 melaporkan kasus pneumonia yang belum diketahui etiologinya yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Namun pada tanggal 2 Januari 2020, Cina akhirnya dapat mengidentifikasi kasus tersebut sebagai salah satu jenis dari coronavirus atau novel coronavirus. Dengan masifnya penyebaran dari COVID-19 ini mengakibatkan peningkatan jumlah kasus di berbagai daerah, terutama juga di Indonesia, di mana angkanya telah menyentuh angka 1,2 juta orang dengan penambahan kasus positif per harinya itu mencapai 10.000 orang. Dan jumlah angka kematiannya menyentuh 35.000 orang. Di mana tenaga medis sebagai garda terdepan turut menjadi korban dalam penanggulangan pandemi COVID ini, di mana data dari Maret hingga akhir Desember 2020 terdapat total 504 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi COVID-19, di mana jumlah 504 petugas medis dan kesehatan yang wafat tersebut terdiri dari 237 dokter dan 15 dokter gigi, 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker, dan 10 tenaga laboratorium medis. Di mana dalam usaha penanganan COVID-19 ini ada beberapa jaminan hukum K3 yang berlaku, yaitu yang pertama Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 23 yang menyatakan tentang usaha K3 di fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang perlunya suatu kajian untuk mengetahui peraturan K3 di rumah sakit dengan melihat bagaimana jaminan perlindungan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan di masa pandemi, serta bagaimana tinjauan aspek hukum terhadap pengaturan K3 pada fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit. Penerapan K3 merupakan komponen penting lingkungan yang aman dan terjamin. Penerapannya pun juga didasari oleh penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan. Beberapa contohnya adalah Friska Ayu 2019 membahas K3 sebagai jaminan bagi pekerja, Ajeng Dea dan Deti Rahayu 2019 membahas pembagian APD dan fasilitas yang tidak memenuhi akan menjadi tanggung jawab perusahaan. Lalu ketiga adalah Kristi Priscilla dan Jeremias Cakra 2015 membahas perusahaan yang mengabaikan hukum K3 akan dikenakan sanksi. Next. Selanjutnya akan dibahas terkait tinjauan teoritis. Yang pertama merupakan aspek hukum K3. Jadi pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundangan untuk dilaksanakan dan sebagai mendukung terjaminnya K3 di lingkungan kerja. Di antaranya yang pertama ada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 tentang hak atas pekerja. Yang kedua ada UU Keselamatan Kerja nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang ketiga ada UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 pasal 86 ayat 1 dan 2 tentang K3 sebagai hak pekerja. Yang keempat ada pasal 87 ayat 1 tentang kewajiban perusahaan atas manajemen K3. Dan yang kelima ada Undang-Undang Kesehatan nomor 36 pasal 164 sampai 166 tahun 2009 tentang K3 di lingkungan tempat kerja. Selanjutnya akan dibahas terkait sistem manajemen K3. Jadi sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
Berikut merupakan fungsi manajemen K3 menurut Walangitan pada tahun 2014. Yang pertama yaitu menyusun rencana kerja pencegahan dan mengatasi kasus kecelakaan dan penyakit kerja. Yang kedua menyusun organisasi K3 dan menyediakan alat perlengkapannya. Dan yang ketiga melaksanakan berbagai program termasuk menghimpun informasi dan data kasus kecelakaan secara periodik dan mengidentifikasi sebab-sebab kasus kecelakaan kerja, menganalisa dampak kecelakaan kerja bagi pekerja dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya terkait upaya dan jaminan perlindungan tenaga medis pada masa pandemi COVID-19. Jadi secara preventif untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat, pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan terkait penanganan COVID. Di antaranya Kepres nomor 2 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Yang kedua terkait Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, secara represif untuk menjamin hak tenaga kesehatan, pemerintah menerbitkan kebijakan, di antaranya Kepmenkes nomor HK 17 Menkes 278/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga medis yang menangani COVID-19, dan yang kedua Kepmenkes nomor HK 17 Menkes 215/2020 tentang pemanfaatan dana alokasi khusus bidang kesehatan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 tahun anggaran 2020. Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah yuridis normatif yang mengkaji beberapa literatur yang relevan. Ketentuan yang dapat dijalankan sebagai jaminan K3 rumah sakit adalah pemberian penghargaan sesuai dengan resiko yang dihadapi, pemberdayaan tenaga kesehatan dengan pemberian pembinaan, perlindungan atas K3 pada pasal 57 UU nomor 236 tahun 2014, dan jaminan kecelakaan kerja yang diatur dalam UU nomor 40 tahun 2004. Selanjutnya, kewajiban pemerintah dalam jaminan K3. Yang pertama, mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan, menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis, transparansi informasi kepada masyarakat, dan pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari paparan materi sebelumnya. Yang pertama, K3 bagi tenaga kerja dan tenaga medis telah dijamin oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Yang kedua, sistem manajemen K3 merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan nyaman. Dan yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja di masa pandemi merupakan salah satu kunci utama dalam menjamin keselamatan dan kesehatan para tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam upaya penanganan virus COVID-19. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan makalah ini. Sekian dari kelompok kami. Untuk apakah ada pertanyaan? Saya Dini Marcella dari kelompok 1, izin bertanya. Jadi apa sih yang membedakan pelaksanaan K3 rumah sakit di masa pandemi seperti ini dibandingkan dengan saat sebelum adanya pandemi itu sendiri? Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Dini Marcella. Perbedaannya adalah prioritas ancamannya. Karena saat ini kita sedang menghadapi ancaman pandemi, maka fokus penyelenggaraannya harus disesuaikan dengan ancaman yang kita hadapi. Mulai dari APD yang dikenakan, mungkin dari tenaga medis, yaitu hazmat, dan masyarakat umum dengan masker. Lalu tindakan yang untuk mencegah dengan social distancing dan cek suhu sebelum masuki fasilitas umum. Apakah menjawab? Iya, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Dini. Selanjutnya, apakah dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Baik, permisi. Saya Hizkia Merukai dari kelompok 3, izin bertanya ya. Jadi tadi dijelaskan ada beberapa hal seperti peraturan yang telah dijelaskan
yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga medis. Menurut kalian ada nggak yang belum diberikan oleh pemerintah atau lembaga berwajib untuk menjamin keselamatan tersebut? Cukup pertanyaan saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hiskia tadi. Untuk yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan dari tenaga medis di masa pandemi ini, yang pertama ada belanja penanganan kesehatan seperti alat kesehatan, APD, kemudian ada regen, ventilator, hand sanitizer, dan juga sarana prasarana kesehatan, dan juga melakukan upgrading di 132 rumah sakit sebagai rujukan penanganan COVID-19. Kemudian ada juga memberikan insentif kepada tenaga medis pusat ataupun daerah sebagai bentuk apresiasi sebagai tenaga medis itu sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Kemudian ada juga anggaran 300 miliar untuk santunan kematian bagi tenaga kesehatan, di mana jumlahnya itu 300 juta per orang, dan juga adanya juga relaksasi ketentuan impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan COVID-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin edar atau special access scheme. Dan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ada beberapa perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya COVID-19. Dan yang kedua ada Kemenkes nomor HK 0107 garis miring Menkes garis miring 413 garis miring tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan COVID-19, di mana di sini sudah ada tata kelola penanggulangan COVID-19 dan juga adanya kesehatan dan keselamatan kerja tenaga medis di masa pandemi. Sedangkan yang belum dilakukan pemerintah itu di mana pemerintah belum transparan terkait dengan penginformasian dana yang telah digunakan untuk penanganan COVID-19. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap tingkat keefektivitasan dari perlindungan kepada tenaga medis. Sekian dari saya. Apakah bisa menjawab pertanyaan dari Hiskia tadi? Sudah. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaan yang diberikan. Untuk sesi tanya jawabnya kami tutup, dan presentasi ini juga kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.